puternya sangat sedikit kalau puter itu. Copy, Ctrl V. Yang terakhir adalah break-nya. Oke, break, copy, Ctrl V. Oke, kita akan save. Template-nya kita save. Kita generate lagi. Kita masuk di setting, di user, maaf. Kemudian kita generate, kita pilih template baru. Kita generate. Hasilnya seperti ini. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat voucher hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial tambahan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas setting WiFi dan hotspot di Mikrotik. Kali ini kita akan menambahkan tutorial bagaimana mengganti tampilan halaman login hotspot. Kemudian yang kedua, memanfaatkan fitur bypass yang ada di hotspot. Kemudian yang terakhir, kita mencetak voucher hotspot dengan menggunakan username. Oke, kali ini kita langsung saja ke Winbox. Kita buka Winbox-nya. Di sini sudah muncul MAC address dan IP address. Kita akan mencoba login menggunakan MAC address dan kita klik connect. Oke, kita sudah masuk di halaman Mikrotik. Perlu saya sampaikan bahwa kita nanti akan membuat ulang hotspotnya, kemudian kita akan menambahkan fitur user manager. User manager ini adalah fitur authentication, authorization, accounting yang dimiliki oleh Mikrotik. Dengan user manager ini nanti kita bisa menggunakan atau melakukan autentikasi user yang login ke dalam jaringan kita atau ke dalam hotspot kita. Kita bisa membatasi akses user. Kita juga melalui jam akses. Kemudian kita juga bisa membatasi melalui kuota. Dan di sini dengan user manager kita juga bisa memberikan layanan internet yang lebih luas, misalkan di kafe, di mall, di warung. Karena dengan menggunakan user manager ini, kita cukup membuat satu akun user, dan akun user tersebut bisa digunakan atau diakses dari router-router hotspot yang sudah dipasang. Oke, sekarang kita akan mulai dari awal. Kita akan men-setting ulang, membuat jalur-jalurnya. Yang pertama, jalur untuk ke komputer atau ke switch, kemudian jalur ke wirelessnya. Nah, jalur wireless ini nanti yang akan kita gunakan untuk konfigurasi hotspot atau setting hotspot dan ditambahkan fitur user manager. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Kita klik interface, kemudian kita ganti namanya internet, kita ganti internet untuk header 1. Dan kita klik apply. Oke. Kemudian header 2 ini kita bisa ganti namanya menjadi komputer atau sesuai dengan selera masing-masing. Oke, apply. Oke. Kemudian kita aktifkan interface WLAN 1, di mana WLAN 1 ini nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan klien secara wireless. Di sini modenya kita ganti AP bridge, kemudian channel width-nya tetap, frekuensinya kita ganti 2417. Ini bebas sih, boleh memilih di antara frekuensi yang ada di dalam Mikrotik ini tadi. Kemudian SSID-nya kita akan beri nama uji coba userman. Dan kita klik apply, kita klik OK. Kemudian lupa tadi belum di enable. Oke. Setelah kita memberi nama interface, kita langsung ke IP address. Kita akan menambahkan IP di masing-masing
interface yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita tambahkan IP address melalui IP address. Kemudian kita tambahkan 192.168.10.1/24. Ini interface-nya kita pilih untuk komputer atau Ether 2. Kemudian di sini nanti network-nya akan terkonfigurasi secara otomatis. Asalkan kita sudah menambahkan IP address beserta perfect-nya. Perfect-nya ini /24 ini. Apply, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk WLAN 1, 192.168.100.1/24, kemudian interface-nya WLAN 1, dan di sini kita klik Apply, OK. Dan untuk Ether 1 atau internet, kita akan menambahkan IP-nya melalui fitur IP DHCP client. IP DHCP client ini sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya bahwa IP DHCP client adalah akan meminta IP dari router pusatnya. Oke. Karena di router pusatnya itu sudah di-set DHCP server. Oke, kita klik IP, kemudian DHCP client, kita tambahkan, interface-nya adalah internet, dan kita klik apply, oke. Kita tinggal double klik atau klik sekali, kemudian kita aktifkan atau enable. Nah, nanti di sini searching akan mendapatkan IP dari router pusatnya. Di sini 192.168.1.12. Kalau di rumah ini biasanya modem yang dibuat DHCP server ini juga akan menggunakan fitur IP DHCP client. Kalau tidak, berarti kita akan menambahkan IP secara statis seperti yang ada di Ether 2 atau komputer dan di WLAN 1. Oke. Langkah berikutnya adalah setting DNS IP DNS. Di sini kita masukkan 888 seperti biasanya kita menggunakan IP-nya Google atau DNS-nya Google. Oke. Kemudian jangan lupa klik allow remote request, apply. Oke. Langkah berikutnya supaya klien melalui jalur kabel dan jalur wireless ini terkoneksi dengan internet, kita akan menambahkan fitur IP firewall NAT atau firewall NAT, di mana NAT ini berfungsi untuk mentranslasikan atau menerjemahkan IP privat menjadi IP publik, karena yang berkomunikasi dengan internet adalah IP publik. Oke. Kita klik IP, kemudian firewall, kemudian kita klik NAT. Kita tambah, di sini kita arahkan ke general, C-nya adalah source NAT, out interface-nya adalah internet, kemudian action-nya adalah masquerade. Oke, play. Oke. Nah, ini harusnya di sini sudah terkoneksi internet. Tapi karena kita belum memanfaatkan DHCP server, artinya apa? Di sini harus kita masukkan secara statis karena DHCP servernya belum kita buat. Kalau kita membuat DHCP server, otomatis di sini juga akan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, sekarang kita akan membuat IP DHCP server aja supaya lebih mudah. Kliennya adalah bisa terkoneksi secara langsung kepada internet. Oke, IP, kemudian DHCP server. Kita klik DHCP setup. Kita tambahkan interface-nya adalah komputer. Klik next. Di sini adalah network-nya dari interface komputer atau interface Ether 2. Dan ini adalah gateway-nya atau IP Ether 2. Kemudian klik next. Di sini kita batasi sampai 100. Kemudian kita klik next. Nah, di sini bisa kita hapus saja. Kita ganti DNS-nya biasa Google. Oke, 8.8.4. Kita juga boleh menambahkan DNS-nya dari Ether 1. Dari Ether 2. Oke, misalnya kita tambahkan 192.168.10.1.
klik next, list time-nya adalah 30, klik next. Successful. Di sini kita lihat di pengaturannya. Oke. Oke, kita klik open network, kita coba dulu di Ethernet. Oke, kita klik disable, kemudian kita klik enable. Oke, cancel dulu. Di sini sudah terhubung internet. Oke, kita akan coba. Kita masukkan YouTube. Oke, dah. Kemudian kita arahkan ke DHCP servernya, kita arahkan kepada jalur WiFi-nya atau jalur wireless-nya. Oke, di sini sudah ada jalur wireless-nya dengan nama uji coba userman, tapi ini tidak bisa terkoneksi secara otomatis karena kita belum men-setting IP DHCP servernya atau fitur DHCP servernya untuk ke arah wireless. Sekarang kita masuk lagi, kita koneksikan, kita kembali ke fitur IP DHCP server, kemudian DHCP setup, kita arahkan ke WLAN 1, klik next, kemudian ini adalah networknya dari WLAN 1, 100.0, kemudian klik next, ini adalah IP-nya dari WLAN 1 sebagai gateway, kemudian klik next, kita batasi sampai 100, dan klik next, kita samakan seperti di komputer atau di Ether 2. Oke, kita tambahkan DNS-nya Google, kita tambahkan, keliru pencet 8.8, kemudian kita tambahkan lagi 8.8.4.4, kemudian klik next, dan di sini list time-nya kita buat 30 menit, next, successful. Merah ini karena belum ada klien yang terhubung. Oke, sekarang kita akan uji coba apakah tetap merah. Kita akan masuk melalui WiFi atau wireless-nya. Di sini kita cek lagi IP DHCP server. Di sini sudah. Oke, sekarang kita matikan dulu untuk jalur WiFi-nya. Kita koneksi melalui jalur kabel. Oke. Kemudian setelah kita set WiFi-nya sudah, kemudian untuk jalur kabelnya sudah, kita akan set hotspot-nya. Kita set hotspot-nya supaya kita bisa menambahkan fitur user manager. Oke, sekarang kita klik IP hotspot. Kemudian di sini kita klik server. Kita klik hotspot setup. Oke. Di sini hotspot interface-nya adalah WLAN 1. Kita klik next. Kemudian masquerade network-nya kita ngikut yang di fitur IP firewall, sehingga di sini biar tidak secara otomatis. Oke. Lokalnya adalah 100.1. Ini adalah IP dari WLAN 1. Klik next. Dan di sini sama pool-nya untuk ring peminjaman IP-nya. Ini 100.2 sampai 100.100. Klik next. Kemudian select sertifikat 0. SMTP servernya 0.0.0.0. Kemudian klik next. Di sini DNS servernya. DNS servernya kita ganti IP dari WLAN 1.100.1. Dan klik next. Kita buat smekta .sch.id. Maaf, smekta.sch.id. Smekta.sch.id. Klik next. Kemudian usernya, passwordnya adalah 123. Klik next. Sudah sukses. Kita akan uji coba. Kita lepaskan dulu kabelnya yang menuju ke komputer kita. Kita lepas. Di sini nanti akan mati. Otomatis
Untuk mikrotiknya juga akan, Winbox-nya juga akan mati. Oke, kita lepas dulu. Oke, akan putus. Ya, sekarang kita sambungkan lagi melalui jalur wireless. Oke, kita akan uji coba internet ini. Di sini connected. Kita akan coba masuk. Kita keluar disconnect dulu. Kemudian kita koneksikan. Oke, kita redirect langsung. Nah, ini adalah halaman login dari hotspot yang sudah kita buat tadi. Di sini loginnya adalah admin, kemudian passwordnya 123. Oke, kita nggak usah simpan. Klik OK. Kita akan coba masuk lagi melalui mikrotik. Kita masuk lagi melalui mikrotik. Di sini ada 3. Kita masuk yang di sini aja. Connect. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kita close dulu. Sekarang kita akan menambahkan user melalui fitur IP hotspot. Nah, sebelum menambahkan user, di tutorial sebelumnya, kita harus membuat profilnya dulu untuk mengelompokkan masing-masing user. Jadi ini misalkan supaya apa? Supaya mempermudah pengaturannya. Kita membuat profilnya dulu dari masing-masing user. Profil itu kelompok, ya. Kelompok, misalkan kelompok guru, kelompok siswa, kelompok masyarakat tertentu dan sebagainya. Oke, hotspot, kemudian user profil. Kita buat user profilnya misalkan guru. Kita hanya membuat guru dan siswa saja. Share usernya 1, kemudian kita usah batasi rate limitnya, nanti di username ada sendiri guru, kemudian kita klik apply OK. Kemudian satu lagi siswa, apply OK. Udah. Dan kita akan membuat usernya. Tambahkan usernya adalah misalkan siswa 1, passwordnya 12345, profilnya kita pilih siswa, play OK. Kemudian kita membuat lagi satu lagi untuk guru 1, dan passwordnya 123, profilnya adalah guru, play OK. Jadi kita nanti bisa login melalui siswa 1 maupun guru 1. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu login melalui guru 1 dan siswa 1 atau salah satu aja. Oke, kita coba keluar. Kita ke sini. Kita masukkan smekta.sj smekta.sch.id. Oke, kita log off, kita login. Nah, di sini log off login ini kok tidak bisa lagi. Log off login itu permasalahannya di sini. Permasalahannya adalah di IP hotspot server profile. Oke, kita buka di sini, di login. Di sini cookie-nya tercentang ini akan membatasi sehingga untuk user yang baru tidak bisa masuk lagi karena masih ikut yang lama. Oke, kita centangnya kita hilangkan, apply OK. Sekarang kita coba lagi log off-nya. Login. Ini sudah bisa. Kita akan menggunakan guru 1. Guru 1, passwordnya 123. Oke, sudah bisa. Akses YouTube lagi. Oke. Nah, ini sudah bisa. Langkah berikutnya setelah kita membuat user manual melalui fitur di hotspot, kita akan menambahkan fitur userman supaya nanti kita bisa membuat akun user secara otomatis.
dengan berapapun user, ya nanti bisa terbuat secara otomatis. Oke, langkah yang harus kita lakukan yang pertama kita lakukan untuk menambahkan akun akan menambahkan fitur user manager. Itu yang pertama adalah kita set dulu server profile-nya di sini. Oke, di sini radiusnya kita aktifkan. Oke, tab radius kita aktifkan, use radius, apply, oke. Kemudian kita close, kita menuju ke radius. Ini di sini incoming, tab incoming dari fitur radius. Ini kita tentang accept, play, oke. Oke, kemudian kita tambahkan, oke, hotspot. Oke, radius yang baru adalah hotspot. Kemudian IP yang kita masukkan adalah IP lokal 127.0.0.1. Kalau kita membuat nanti yang kedua, yang kita masukkan adalah IP router ini, router yang sedang kita gunakan untuk 127.0.0.1 ini. Kemudian script-nya kita buat 123. Kita klik play, kemudian oke. Nah, ini belum selesai, ini masih di di radiusnya. Sekarang kita akan masukkan fitur userman atau aplikasi userman ke dalam MikroTik. Karena sebelum kita masukkan, kita cek dulu apakah sudah ada fitur userman yang ada di MikroTik kita. Caranya bagaimana? Kita klik sistem, package. Di sini tidak ada userman sama sekali. Ya, fitur userman belum ada. Sekarang kita akan download dulu. Kita akan download, kemudian akan kita masukkan di sini. Cara memasukkannya bukan lewat package list ini, tapi kita melalui fitur file yang ada di sini. Oke. Untuk download aplikasi atau fitur user manager, kita harus menyesuaikan versi MikroTik kita. Versi MikroTik kita ada di atas ini, yaitu versi 6.46.3 on hub. Ini harus lengkap. Ini soalnya nanti ketika menggunakan versi yang sama tapi belakangnya berbeda, ini juga tidak akan bisa masuk ke dalam MikroTik kita karena kita menggunakan versi ini. Oke, sekarang kita tunjukkan tempat downloadnya. Kita cukup ketikkan mikrotik.com. Mikrotik.com. Oke. Kita arahkan ke bawah, kita klik software dulu. Kita arahkan ke bawah. Nah, di sini yang terpasang di halaman MikroTik ini adalah versi yang terbaru, yaitu 6.48.1. Bagaimana kalau MikroTik kita versi lama ya? Kita tinggal klik download arsipnya di sini. Oke, kita cari yang sesuai 6.46.3. Ini 6.46.3. Kemudian kita cari sesuai dengan yang di sini. Nah, on hub MIPS B ya. Oke. Sekarang kita cari di sini. Kita cari all package. Nah, ini ada dua. Ini ada dua. Ini X86 dan ini yang sesuai dengan MikroTik kita. All package. Nah, ini. Kita klik dan nanti akan terdownload di sini. Oke. Kalau sudah kita close, kita masuk di folder download. Oke. Ini adalah all package yang tadi kita download. Kemudian kita klik extract. Kita buka. Kita cari aplikasi user manager 6.46.3 ini. Oke, kita klik kanan, copy, dan masuk di MikroTik, file, kemudian kita masukkan di sini, paste. Oke, kita pastekan. Oke, kita cek ke bawah. Nah, ini user manajernya sudah masuk. Setelah itu,
Kita reboot dulu mikrotiknya, sistem reboot. Yes. Oke. Kita reboot, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai untuk rebootnya. Sekarang kita akan coba masuk dulu, kita akan cek apakah user manager yang tadi kita kopikan atau kita kopikan di filenya Mikrotik sudah masuk di sistem package apa belum. Oke, kita klik MAC address-nya, kemudian klik connect. Oke, klik connect, kemudian kita klik sistem package. Oke, user manager sudah masuk di sistem package yang ada di fitur Mikrotik. Oke, kita close, kita akan akses, mohon maaf, kita akan akses userman melalui browser. Nah, browsernya di sini. Kita akan menggunakan IP header 2/userman karena IP WLAN satunya sudah kita set untuk hotspot. Sekarang kita akan masuk dulu. Kita akan masuk di sini, kita klik connect. Maaf, uji coba. Oke. Sekarang kita akan sudah masuk belum? Oke ya, sudah. Kita masuk di Smekta login. Maaf, smekta.sya.id. Oke. Di sini kita coba login lagi. Guru 1 dan 1 2 3. Oke. Dan kita akan masuk userman. Kita tambahkan ke YouTube-nya, kita close. Ini kita close. 192.168.10/userman. Nih. Oke. Di sini untuk username passwordnya atau loginnya adalah admin, kemudian passwordnya tidak ada, jadi kita langsung ketikkan admin, kemudian tanpa password kita klik login. Oke, kita sudah masuk di halaman userman. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita set dulu routernya, kemudian kita klik add new. Kita beri nama router A, karena mungkin nanti ada banyak router-router yang lain. Router A, ini IP address-nya adalah 127 sesuai dengan yang kita masukkan di radius tadi, 1. Kemudian share script-nya adalah 123. Kemudian time zone-nya adalah parent time zone. Nanti akan menyesuaikan waktu dengan Mikrotik. Kemudian kita klik add. Oke. Setelah kita set nama routernya, kita akan set profilnya, profil dan limitasinya. Oke, kita akan set profilnya. Kita klik set profil, kemudian kita akan membuat limitasinya. Kemudian kita tambahkan add new limitation, add new. Dan di sini kita bisa memberi nama apapun. Misalkan limitasinya adalah untuk durasi aksesnya waktu, misalkan, atau limitasinya adalah kita bisa ada limit, misalkan limit X namanya, limit X. Kemudian yang kita limit apa? Kita misalkan limit waktunya, berarti kalau kita limit waktu di sini adalah kita ketikkan 1H. Di sini nanti akan terlimit 1 jam, hanya 1 jam bisa akses. Kalau kita mau melimit untuk batasan download-nya berapa, kemudian upload-nya berapa, kita klik rate limit-nya di sini. RX dan TX-nya kita isikan. Misalkan 1 MB atau 3 MB, kemudian download-nya, kemudian upload-nya adalah 1 MB, ketikkan di sini 1 M. Jadi nanti batasannya adalah 1 M. Oke ya. Di sini kita hanya batasi di jam saja. Oke. Kemudian kita klik add. Oke, namanya limit X, kita klik add. Oke. Ya. Limit X add. Terus setelah kita membuat limit, kita tambahkan profilnya di sini. Kita tambahkan profil. Kita beri nama profilnya adalah profilnya
siswa misalkan. Siswa, grade. Oke. Ya, profilnya siswa. Kemudian di sini kita tambahkan add new limitation-nya. Kita centang di sini. Berarti kita akan menggunakan limit X, di mana limit X-nya adalah 1 jam untuk pembatasannya. Atau kita nanti bisa membuat new limit lagi, tapi karena kita sudah membuat limit X, jadi nanti otomatis di sini adalah limit X-nya adalah 1 jam. Di sini adalah bisa diakses setiap hari, Senin. Kalau mau aksesnya hanya jam, misalkan jam 07, ya kita batasi 07. Kemudian di sini kita buat misalkan jam 5, okay. Oke, jam 5, ya di sini kita batasi sampai jam 5. Jadi nanti setelah itu sudah tidak bisa mengakses lagi. Kita bisa 00. Oke. Oke, kita klik add untuk profilnya. Ya. Setelah itu kita akan menuju ke user. Nah, jadi router, kemudian profil, user. Oke, kita di sini user. Oke, di sini kita akan menambahkan user. Di sini ada dua pilihan, once sama batch. Kalau once berarti kita akan masukkan user secara manual seperti ini. Kita ketikkan misalkan usernya nama siapa, passwordnya siapa. Nanti bisa kita masukkan di sini. Profilnya adalah siswa. Jadi kalau profil siswa otomatis kena limit X-nya adalah yang tadi, pembatasannya adalah 1 jam. Ini menggunakan once. Kalau kita tidak mau pusing-pusing, ini kita close dulu, kita add batch. Kita mau cetak untuk berapa user? Ya di sini adalah kita tinggal misalkan 50 user. Ya, tinggal ketikkan aja 50, belum user perfectnya berarti di depannya user. Jadi nanti di username-nya itu ada tulisan seperti ini. Hasilkan uji coba. Jadi nanti di username-nya harus ada tulisan uji coba. Kemudian berapa setelah tulisan uji coba ini? Kita tambahkan 3 aja. Kemudian passwordnya 3. Kalau mau username dan passwordnya sama, tinggal centang di sini. Jadi nanti antara username ini dengan password sama. Uji coba 123 misalkan. Nanti passwordnya juga 123. Oke. Ini kita bedakan aja. Kemudian kita klik add. Oke, kita klik add. Di sini user sudah jadi. Oke, kita close. Ini adalah user-user sebanyak 50 user. Kita klik. Nah, ini ada 50 user. Uji coba. Nih. Oke. Nah, ini usernya uji coba chat, kemudian passwordnya adalah RB5. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan atau mengganti template dari usernya ini? Kalau kita generate itu seperti ini. Kalau generate, kita coba dulu ya. Ini kan kurang menarik kalau kita potong-potong username-nya seperti ini. Sekarang kita akan coba kita tidak usah membuat template, tapi kita akan mendownload template atau mengcopy template dari yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh banyak website yang di internet. Kita tinggal milih, tinggal copy, nanti kita sesuaikan. Oke, kita caranya seperti ini. Kita close dulu, kemudian kita klik masuk setting. Di sini tempatnya kalau kita mau mengganti template-nya dari username tadi. Oke, sekarang kita buka dulu internetnya, kita cari template voucher username. Oke, ini buat secara gratis ya, kalau bisa buat sendiri. Kalau bisa bahasa program bisa membuat sendiri. Di sini ada dari kangdu.com, dari template user ini juga ada, dari netsme juga ada. Nanti tinggal pakai aja. Oke. Nah, ini petunjuknya. Ini adalah script-nya. Ini script yang bisa kita masukkan ke dalam ke dalam template tadi. Oke. Sekarang kita coba dulu. Kita akan coba dulu. Ini belum pernah kita coba. Nanti bisa dicoba di oom.com atau biasanya kita yang sederhana untuk dicoba di sini.
sederhana aja. Nanti untuk kalian bisa pilih-pilih template yang ada di internet. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Oke, kita akan kopikan. Ini scriptnya sangat sangat sederhana. Ini script HTML. Oke, copy dan kita masuk di sini dan kita tambahkan template-nya, create template, misalkan template baru. Kita create. Oke, dan headnya kita masukkan di sini tadi. Ini headernya kita hapus dan kita masukkan di sini. Oke, terus kemudian untuk row-nya juga sama. Kita copy dulu row-nya seperti ini. Kemudian kita copy masuk di sini. Ini kita hapus, Ctrl V. Dan footernya, kita cari footernya. Oke, maaf, ini row-nya ternyata masih kurang, ini masih. Oke, kita copy semua aja row-nya. Jadi masih kurang untuk row. Oke, kita copy dulu semua yang ada di script yang ada di website ini kita copy. Maksudnya untuk row-nya kita masukkan lagi di sini. Template baru untuk row. Kita hapus dulu. Kita masukkan dulu. Oke, kemudian kita ke footer. Footernya sangat sedikit kalau footer itu. Copy. Ctrl V. Yang terakhir adalah break-nya. Oke, break, copy, Ctrl V. Oke, kita akan save. Template-nya kita save. Kita generate lagi. Kita masuk di setting, di user, maaf. Kemudian kita generate, kita pilih template baru. Kita generate. Hasilnya seperti ini. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat voucher hotspot. Oke, demikian tutorial pada pertemuan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.